punya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan mendengarkan lagi pidato Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi, di depan para ribuan ibu-ibu soleha dan para menteri. Ya, Kang Deddy yang berpidato semua tersenyum, ya teman-teman. Ya, beliau menjelaskan beliau tidak pernah sekolah statistik, tapi beliau belajar dari pengalaman-pengalamannya. Coba seperti apa sih videonya, ya teman-teman? Mohon disimak sampai akhir ya. Yuk kita simak bersama-sama. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap, walaupun nggak pernah sekolah statistik, saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura, gak boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri, oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini, itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah, sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama, bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK adalah bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang empat, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung randa biasanya itu yang jualan di bangunan. Dan ini problemnya di sini, Bang Ara tuh, saya tuh tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya ini, teman-teman, saudara-saudara, banyak yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah, kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor, mandor ngerjain kuli, yang paling korban tukang warung. Korban, Pak. Kan saya nanganin tiap minggu yang begini, Pak. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli sekian bulan tidak dibayar, kulinya pulang, tukang warung mati karena selama di kontraktor itu ke warungnya ngutang, Pak. Jadi kalau tidak dibayar itu tukang warungnya nggak kebayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalan yang begini karena saya pernah jadi kuli ngaduk, Pak. Saya tahu, Pak. Saya SMA itu kalau liburan, Pak, saya Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu, Pak. Jadi kalau saya ngaduk tidak bisa tipu, diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Ini kan liku-liku kehidupan, Pak. Pacaran sama yang tukang warung, Pak. Ya kan, tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah, kemudian
uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit, nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Tadi bayar kumandor atau pula-pula kecopetan. Itu seninya kuli bangunan, Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin, bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat, tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini, tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi supply dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau, karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini Bang Ara adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil tuh dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apalagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan dan korbannya di mana-mana. Nah untuk itu sudah selayaknya Ray, nih Mas Joko, mengumumkan developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Ini penting. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah nih, ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer, Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak yang korban seperti itu. Nah, karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri, ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor di kabupaten dulu, saya zaman bupati punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahu lah karakter begitu. Dapat 30% DP itu nggak dipakai untuk bank, bukan, dia sudah pakai nyanyi, atau dapat kerjaan proyek disubkan lagi, habis disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat itu selama jadi kontraktor hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha tapi tidak pernah ngeborong.
ngesub aja kerjanya. Nah kalau nggak kebagian paling puas ya, aing tuh kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begini. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola maka dia akan mujur. Developer jujur sukses, jadi menteri jujur sukses, jadi para bupati jujur sukses, minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang, dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang. Kenapa? Karena kita ngejar target produksi rumah, harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah di Jawa Barat ini, misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh dan kebanyakan perempuan yang ngisi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Nah maksud saya sudahlah gitu, punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Ya udah, susah-susah. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun, kan nggak ada yang torin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Nah, ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Senyum dong, senyum, semangat. Bupati wali kota semangat. Ya tenang. Pak Luki semangat, Pak Luki. Pak Luki, rumahnya ada berapa? Bohong ah. Satu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi intinya itu juga saya inginkan, saya harapkan, karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, Pak, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia, di Jawa Barat semakin meningkat. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah satu istri. 4 rumah berarti. Enggak, maksudnya satu keluarga, satu rumah dan satu istri gitu loh. Saya ucapkan terima kasih, semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, repeh rapi, patanina sugih mukti, padangana berat benghar. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan cara dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana begitu menghibur ya teman-teman, sampai ya di situ yang mendengarkannya pun terbawa suasana gitu ya teman-teman, terbawa ya apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana Kang Deddy menyebutkan tadi bahwa beliau tidak pernah sekolah statistik ya, sekolah tentang data-data seperti itu, tapi beliau langsung ya dari pengalaman perjalanan karir beliau dari bawah ya. Jadi beliau udah ngalamin semuanya, yang dari dulu pernah jadi kuli macul, kemudian pernah jadi dipintain uang oleh ormas ya ketika ada suatu proyek yang mana proyek itu membutuhkan bahan ya, bahan baku. Di situ ada ormas ya yang meminta jatah, dan beliau sudah berpengalaman seperti itu. Dan beliau Kang Deddy ya menceritakan
pengalamannya itu ya. Jadi nggak tentang data-data seperti itu ya teman-teman, tapi beliau pernah mengalaminya. Jadi ya bukan sekedar ngomong teman-teman, tapi Kang Deddy sudah melakukannya ya. Dan tadi pun ya Kang Deddy ya sampai segitunya bisa membuat para ibu-ibu, para bapak-bapak tersenyum, tertawa lepas ya teman-teman. Yaitu ya Kang Deddy selalu membuat tersenyum dan ya bahagia para pendengar pidatonya ya teman-teman. Coba teman-teman ya, belum ada untuk saat ini gubernur yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya, yang mana dari akademiknya juga, dari cara berpikir yang berbeda dengan ya gubernur yang lain. Dan beliau ya kita lihat ya, beliau benar-benar ya gagasannya itu ya beliau sudah menjalaninya. Jadi nggak hanya ngomong teman-teman, tapi beliau pakai hati juga dan sudah mengalaminya ya. Itu sih yang kita rasakan dari apa yang diucapkan oleh beliau ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya. Semoga ya mendengarkannya juga nggak bosan ya teman-teman. Emang nggak bosan ya teman-teman. Kita yang mendengarkannya juga ya enak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun berada semoga sehat selalu. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.